Jokowi sumber segala nistapa Indonesia. Mungkin Amin Rais sudah terlalu dekat dengan Allah. Amin Rais baru-baru ini memberi sebutan baru untuk Jokowi. Dia memanggil Jokowi dengan Kowi. Pernyataan Amin Rais dalam setiap kesempatan tak henti-hentinya mengkritik dan menyerang Jokowi. Amin Rais tampak sekali sedang berusaha mengintimidasi Jokowi. Dia menggiring opini masyarakat ke arah yang tidak baik. Amin Rais bahkan menyebut Jokowi sebagai sumber nestapa Indonesia. Dia menyebut hoax yang beredar adalah bukti bahwa Jokowi adalah sumber nestapa karena semua hoax menyerang Jokowi. Entah logika dari mana sehingga Mbah Amin dapat berkata seperti itu. Mungkin dia lupa bahwa sumber hoax berasal dari kubunya. Dia mendadak linglung bahwa yang menyebar fitnah adalah pendukung junjungannya. Jadi sebenarnya siapa yang menjadi sumber nestapa? Ujaran Amin Rais yang dikutip dari beberapa sumber bersifat provokatif. Dari ujarannya, dia bahkan mengajak orang untuk berjihad jika ada kecurangan di Pilpres 2019. Kecurangan menurut siapa? Apakah jika Jokowi menang dianggap sebagai sebuah kecurangan sehingga dia akan memprovokasi masyarakat untuk melakukan jihad? Apakah dia menganggap kemenangan Jokowi sebagai hal yang salah? Aneh sekali pernyataan yang dilontarkan Amin Rais. Segala bentuk komentar yang keluar dari mulutnya selalu memicu terjadinya huru-hara. Ini adalah bentuk ujaran yang bersifat memprovokasi dan bernuansa negatif. Mengapa dalam sebuah pesta demokrasi harus ada jihad? Mengapa jika Jokowi menang dan Prabowo kalah dianggap sebuah kecurangan sehingga Amin Rais meminta rakyat untuk jihad? Orang seperti Amin Rais tampak selalu ingin membenarkan pemikiran dan pandangannya tanpa memperdulikan lagi fakta yang ada. Dia tetap akan bersikukuh pada pendapatnya sendiri meskipun salah. Terlalu ekstrim memikirkan orang tua semacam ini. Ujaran Amin Rais terkait jihad dapat menyebabkan kericuhan dan perpecahan. Sebagai orang tua yang berumur 75 tahun, masih saja senang menggiring masyarakat pada opini negatif yang memicu perselisihan. Mungkin dia merasa senang jika terjadi pertumpahan darah dan peperangan antara saudara sebangsa. Amin Rais merupakan bentuk kegagalan dari kaum intelektual yang mendukung oposisi. Dalam orasinya, Amin juga meminta rakyat untuk tidak percaya pada survei elektabilitas Jokowi. Dia memberi contoh pada saat Ahok, Jarot, dan Anies Sandi berkompetisi. Survei menunjukkan Ahok unggul, namun kenyataannya Anies yang menang. Amin Rais terbukti mengarang data yang entah dari mana sumbernya. Dari yang saya baca dan ketahui dari 5 survei yang diadakan oleh Lembaga Survei Nasional, 4 diantaranya mengatakan Anies dan Sandiaga unggul daripada Ahok, Jarot di putaran kedua. Amin Rais selalu meragukan keakuratan data asli dan mulai membentuk asumsinya sendiri tanpa mengindahkan fakta yang ada. Mungkin itu adalah cara yang dia pakai untuk memenangkan kelompoknya, namun tampak bodoh jika hanya asal bicara dan mendapati kenyataan tidak sesuai yang diucapkan. Sungguh mengherankan cara pikir seorang profesor seperti Amin Rais. Kritik yang dilontarkan Amin Rais selalu menjadi kontroversi. Apakah ini bentuk untuk mencari perhatian masyarakat? Karena dia sudah kehilangan pamor di dalam ranah politik. Mungkin karena obsesi dia ingin menjadi presiden tidak kesampaian, sehingga membuatnya mengalami depresi berat. Jika kita membaca kembali ulasan tahun 98, dia pernah berkata bahwa dia siap dicalonkan menjadi presiden. Namun kenyataannya Gus Dur yang dicalonkan oleh poros tengah. Amin Rais selalu ingin nyapres tetapi gagal. Sebagai obat kekecewaannya, Amin tampaknya semakin getol mengkritik dan menciptakan bumerang bagi dirinya sendiri. Kritikan yang justru menjatuhkan dirinya, bahkan memperburuk gelarnya sebagai profesor. Semakin mendekati pemilu, Amin Rais semakin menunjukkan kegilaannya. Kalau orang Jawa bilang semakin gendeng, bagaimana tidak?
Dia bahkan mengatakan Jokowi dan Maruf Amin menggunakan politik uang, bagi-bagi uang dan sembako untuk memenangkan suara. Belum lagi dia bilang malaikat-malaikat sudah melapor kepada Allah dan Allah akan membuat kalah Jokowi. Sungguh lucu sekali pernyataan Amin Rais ini. Makin berumur, makin tumpul saja pemikirnya. Bukankah seharusnya makin tua, makin terasa tajam? Apakah Amin Rais menjadi sekretaris pribadi Allah hingga tahu kapan malaikat melapor dan siapa yang dilaporkan? Apa dia menerima laporan bahwa Allah akan membuat kalah Jokowi dalam Pilpres 2019? Berulang kali nama Allah disebut tidak pada tempatnya dan berulang kali mengatasnamakan Allah dalam berkampanye menjatuhkan Jokowi. Apakah mungkin ini suatu pertanda bahwa waktunya sebentar lagi, mengingat bahwa usianya yang sudah tidak muda lagi? Seorang profesor tetapi tidak mampu membedakan mana ranah agama dan mana ranah politik. Seorang Amin Rais menodai demokrasi dengan segala kritikan dan hujatannya. Seorang intelektual seharusnya lebih banyak menorehkan prestasi dan lebih banyak berbagi ilmu pengetahuan, bukan nyinyiran tidak berkualitas.